Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami mau lakukan ya Tuhan, bahwa kami berserah. Kami berserah karena kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berserah karena kami tahu terkadang jalan-jalan kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berserah karena kami tahu kami masih punya Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak baik di depan kami untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Kami berserah sebab kami percaya apapun yang kami hadapi, Allah sanggup memakainya untuk mereka-rekakan segala rancangan Allah digenapi dalam hidup kami. Karena itu pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur sebab kami tidak pernah ditinggalkan berjalan sendiri. Kami sudah ada di hari ke-7, kami sudah lewati 1 minggu. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kemampuan kesanggupan kami, bukan karena hebat kami, tapi karena kami tahu ada Allah yang menyertai kami. Sehingga apapun yang kami hadapi, badai hidup seperti apapun yang kami jalani, itu tidak akan mengurangi kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Itu tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu roh yang ada dalam hidup kami lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Karena kami tahu Tuhanlah ada dalam hidup kami, menuntun, mengarahkan, membimbing, membawa kami masuk dalam rancangan-Mu yang sempurna. Bapak, terima kasih. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Secara khusus di hari di mana kami mengambil waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk berpuasa mencari wajah Tuhan. Kami bergumul, kami berdoa, kami membawa setiap pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Itu sebabnya kami mau berserah kepada Tuhan. Kami mau membawa setiap hidup kami kepada-Mu. Karena itu kami rindu mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk bergabung pagi hari ini, baik mereka yang bergabung di Facebook, di Zoom maupun di Instagram. Biar setiap kami dilawat Tuhan, sebab kami tahu hari ini adalah hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Allah kami. Bukan sekedar kami menyaksikan, bukan sekedar kami menonton, tapi hari ini kami percaya di mana ada kuasa pujian penyembahan, maka Tuhan berdaulat, Tuhan bertahta, Tuhan bersemayam, memberikan kekuatan buat mereka yang lemah, menyembuhkan buat mereka yang sakit, memberikan pengharapan bagi mereka yang kehilangan pengharapan. Di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami mengalami kuasa Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Apapun pergumulan kita cuma mau mengangkat tangan kita bilang, Tuhan, aku ini anak-Mu, aku berserah, aku percaya apa yang Tuhan rancangkan dalam hidupku adalah yang paling indah. Bagian kita berserah, bagian kita lakukan apa yang menjadi bagian kita yang bisa kerjakan. Sisanya kita serahkan sama Tuhan, karena kita tahu Dia Allah yang mengambil alih segala sesuatu yang kita buat untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini secara khusus kita ada dalam ibadah puasa, karena komunitas doa pagi kita ini memiliki satu kebiasaan yang baik. Setiap Jumat kita adakan doa puasa. Jadi sepanjang hari ini kita mengambil waktu untuk berpuasa. Kita memohon belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Dan malam harinya jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 9 malam di tempat saya, berarti jam 10 malam buat umat Tuhan yang tinggal di wilayah Indonesia bagian tengah, dan jam 11 malam
Bagi teman-teman hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada di wilayah Indonesia bagian timur, kita kembali berdoa bersama-sama. Kenapa malam-malam sekali pendeta? Saudara dikasih dalam Tuhan, saya teringat betul ketika Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara. Alkitab mencatat kira-kira tengah malam. Apa yang terjadi? Apa yang mereka buat? Mereka memuji-muji Tuhan dalam ikatan rantai belenggu-belenggu. Mereka menyembah Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat orang-orang di sekeliling mereka mendengar. Berarti mereka menyembah Tuhan dahsyat, luar biasa. Dan apa yang terjadi? Rantai-rantai belenggu-belenggu, pintu-pintu penjara terbuka. Ini yang saya percaya. Tatkala semua orang sudah mengambil waktu untuk beristirahat, tapi anak-anak Tuhan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, maka di sana ada terobosan, maka di sana kita lihat kuasa Allah dinyatakan. Hal-hal yang belum pernah kita lihat itu akan digenapi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita belajar untuk menyediakan waktu dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Karena itu nanti malam, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak umat Tuhan kembali jam 9 WIB waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 10 WITA, dan jam 11 WIT. Kita kembali di tempat yang sama, di tempat kita beribadah hari ini juga sama, di Zoom, di Instagram maupun di Facebook, untuk bersama-sama membawa setiap pokok-pokok doa kita, bergumul buat setiap apa yang menjadi pergumulan kita, untuk kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita percaya ada hal-hal dahsyat akan Allah kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita ada di hari terakhir dalam bahasan serial kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan. Karena kerinduan saya ketika kita memasuki tahun 2022 ini, kita menatap jauh ke depan, dan kita berkata dalam hati dan hidup kita, saya percaya bahwa rencana Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup saya. Iya kan? Sekalipun menuju dalam rencana Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, tidak selamanya itu terlihat baik. Ada badai, ada masalah, ada pergumulan. Itu yang kita jalani dalam kita menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak mau goyah. Itu dia pentingnya. Tapi kita nggak mau gentar. Tapi kita nggak mau panik. Kenapa? Karena kita tahu namanya rencana Tuhan tidak selamanya berjalan dengan baik. Karena Tuhan sanggup. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup memakai segala sesuatu yang tidak baik, sekalipun tidak baik, segala sesuatu yang jahat, segala sesuatu yang merugikan kita, segala sesuatu yang membuat kita mengalami penindasan, itu bisa Allah pakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, bahwa demikian tingginya langit dari bumi, demikian pula tinggi rencanaku dari rancanganmu, jalanku dari jalan-jalanmu. Kita nggak pernah mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, tapi kita beriman, kita percaya di end of the day, di ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan. Itu yang firman Tuhan katakan. Aku tahu, kata Tuhan, rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Tuhan tahu. Tuhan tahu, karena Tuhan tahu maka Dia merencanakan sesuatu. Karena Tuhan tahu maka Dia buat sesuatu dalam hidup kita. Kalau kita belum mengerti, waktunya untuk angkat tangan. Kalau kita belum mengerti, waktunya untuk berserah. Jangan ngotot, jangan pakai cara-cara kita, tapi izinkan Tuhan berkarya, ya. Jadi saya pelajari beberapa hari ke depan, sudah dikasih dalam Tuhan, dari hari Senin sampai dengan hari ini, kita sudah belajar banyak hal tentang kebenaran rencana Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi tahun 2022 ini, kita nggak pernah tahu. Kita sudah seminggu berjalan di tahun 2022 ini. Satu hal yang kita pegang, Dia tetap Allah yang baik. Amin. Dia tetap Tuhan yang baik, Dia tetap Yesus yang baik. Dialah yang memberikan segala yang baik dalam kehidupan kita. Berarti rencananya itu indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan yang belum dengar serial khotbah dari awal, saya sudah bagikan serial khotbah ini di akun YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Dan bukan hanya khotbah-khotbah doa pagi yang saya sampaikan, saya masukkan di sana, tapi juga ada renungan-renungan singkat yang saya bagikan setiap hari, agar setiap kita tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini secara khusus di hari terakhir dalam pembahasan kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan, saya bahas atau saya share tentang dalam menjalani rencana Tuhan,
Ingatlah selalu akan hal ini. Kita selalu disertai. Dalam menjalani rencana Tuhan, ingat hal ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus hanya menyelamatkan kita dan pergi meninggalkan kita. Yesus hanya menciptakan keselamatan dan memberikan keselamatan kepada kita. Setelah itu Dia membiarkan kita berjalan sendiri. No, saya mau pastikan Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang menuntun kita. Itu sebabnya ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, Dia tidak keluarkan saja begitu 10 tulah dilemparkan kepada Firaun dan umatnya di sana, ya kan? Mereka tidak membiarkan, Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Udah keluar. Udah sekarang jalan sendiri ya, cari ya, tanah Kanaan cari ya. No, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Itu yang menjadi kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun badai hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Katakan amin. Haleluya. Ini yang kita percaya dalam menjalani rencana Tuhan. Dalam Tuhan menuntun hidup kita masuk dalam rencana Tuhan. Dia memimpin kita, Dia menyertai kita, Dia mengarahkan kita. Ini yang harus kita pegang. Kenapa kita perlu pegang hal ini? Ini penting karena ada banyak anak-anak Tuhan merasa berjalan seorang diri. Tahukah saudara, ketika kita merasa berjalan seorang diri, maka disitulah kita mulai tawar hati. Ketika kita merasa berjalan seorang diri, ketika kita merasa berjuang seorang diri, disitulah kita mulai lemah. Tapi ketika kita menyadari aku tidak pernah berjalan seorang diri, ketika kita menyadari ada tangan Tuhan yang kuat yang menuntun saya, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang saya, maka kita akan tetap kuat. Aku tahu aku tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang saya, sehingga badai apapun yang saya hadapi, saya akan tetap keluar sebagai orang-orang yang menang. Yes. Saudara dikasih dalam Tuhan, pegang hal ini. Jangan pernah engkau merasa berjalan seorang diri. Engkau yang hari-hari sedang berjuang mempertahankan rumah tanggamu, jangan pernah merasa berjuang seorang diri. Karena ketika engkau merasa berjuang seorang diri, engkau mulai lemah. Ingatlah selalu, engkau yang berusaha mempertahankan rumah tanggamu tetap utuh, engkau ditopang Tuhan dan kekuatan sorga menopang hidupmu. Karena itu kehendak Tuhan, mempertahankan rumah tangga. Engkau yang berkata hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan belum kunjung disembuhkan, jangan pernah merasa berjalan seorang diri. Ingatlah engkau masih punya Tuhan yang menyatakan dirinya Dialah Allah, Yehova Rafa, Allah penyembuhmu. Pastikan hal itu kita pegang. Jadi yang kelima saya pelajari hari ini, kita sama-sama belajar, sudah dikasih dalam Tuhan, kebenaran tentang sebuah rencana Tuhan. Dalam menjalani rencana Tuhan kita selalu disertai. Tak pernah kita dibiarkan seorang diri. Sekalipun kita merasa kita hidup bukan karena perasaan-perasaan kita. Ada orang-orang bilang, tapi saya merasa kayaknya Tuhan gak ada lagi dalam hidup saya, pendeta. Jangan hidup pakai perasaan, hidup pakai iman dong. Ada banyak orang-orang muda akhirnya meninggalkan Kristus karena berkata apa? Habis perasaan saya, habis saya pikir, habis rasanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tertanamlah dalam firman. Karena ketika kita tertanam dalam firman, hidup kita tidak lagi memakai perasaan-perasaan kita. Maksud saya tidak berdasarkan perasaan-perasaan kita, tapi berdasarkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang pasti akan digenapi dan terjadi. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan perasaan-perasaan saya. Itu sebab kenapa ada istilah baper, kebawa perasaan. Karena itu, hidupnya kebawa perasaan. Orang yang gampang kebawa perasaan akan menjadi orang yang moody, mut-mutan. Hari ini oke, ikut Tuhan, ya besok ada masalah di kita, adalah nantilah ibadah, nantilah gereja. Landasi hidup kita bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita, tapi berdasarkan firman Tuhan. Maka Rasul Paulus katakan, aku hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. There is faith, itulah iman. Ya. Nah, Yesaya 46 ayat 3 dan ayat 4. Yesaya pasal 46 ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan katakan begini, saudara.
Dengarkanlah aku. Sama-sama bilang sama saya, yang saya harus dengarkan Tuhan. Bukan omongan-omongan orang yang menjatuhkan saya. Yang saya harus dengarkan firman Tuhan. Bukan perasaan-perasaan saya, bukan ketakutan-ketakutan saya. Dengarkanlah aku firman Tuhan. Dari perkataan awal aja kita udah diingatkan. Yang harus kita dengar adalah Tuhan. Bukan omongan orang yang melemahkan, lu sih gak bisa, gak mungkin rumah tangga lu bisa dipulihkan, gak mungkin sakit penyakit lu bisa disembuhkan, dokter udah vonis begini, gak mungkin lah ekonomimu bisa dipulihkan, gak mungkin laki lu bisa balik. Itu kita mendengar perkataan orang. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, dengarkanlah aku, dengarkanlah perkataan firman. Firman Tuhan katakan, akulah Tuhan penyembuhmu. Firman Tuhan katakan, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia. Firman Tuhan katakan, apa yang diberkati tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itu yang kita dengar dan kita imani. Katakan amin. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Haleluya. Sampai masa putih rambutmu. Ini perintah yang harus kita dengar. Ini pesan yang harus kita dengar. Pesan ini berkata seperti ini, saudara. Pesan ini berkata seperti ini. Ingatlah hal ini. Ingatlah pesan Tuhan ini. Sampai masa putih rambutmu. Wow. Aku tetap dia. Dari rambut kita belum ada waktu baby, sampai rambut kita hitam, sampai rambut kita putih, tidak ada perubahan dari pribadi Tuhan. Manusia berubah. Dari tidak ada rambut, tidak bisa berjalan, ada rambut bisa berjalan, sampai rambut putih, hampir-hampir tidak bisa berjalan lagi. Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang Tuhan katakan, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Tidak ada perubahan dari pribadi Allah. Itu sebabnya Alkitab katakan, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, ayo. Di rumah kita masing-masing, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya selalu digendong Tuhan. Sama-sama bilang sama saya selalu digendong Tuhan. Wow. Kalau engkau digendong Tuhan, saudaraku, apa yang kau takutkan lagi? Kalau Tuhan menggendong kita, apa yang kita khawatirkan lagi? Kita ada di dalam dia, kita didekap, digendong, dipeluk. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Lihat, Tuhan sudah lakukannya. Dan bukan stop sampai di situ. Makanya Tuhan bilang, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan yang menanggung hidup saudara dan saya. Tuhan yang menanggung penderitaan saudara dan saya, dan memikulkan dan memakunya di atas kayu salib. Dia care, dia peduli atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kalau ada orang yang berjalan seorang diri, saya bilang, kalau ada orang-orang berpikir bahwa dia berjuang seorang diri, dia adalah orang yang paling lemah. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu terbuka untuk menopang dia. Aku telah melakukannya, dan aku mau menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini yang harus kita ingat ya saudara. Kalau hari-hari ini engkau merasa berjuang seorang diri, ingatlah, aku selalu digendong Tuhan. Berarti aku tidak pernah berjuang sendiri.
Ada Bapa yang menopang hidupku, ada Bapa yang membela perkaraku, ada Bapa yang senantiasa menolong hidupku. Ingat selalu, dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, dengarkanlah aku. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Maleakhi pasal 3 ayat 16 dan 17. Yes Lord. Maleakhi 3 ayat 16 dan 17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Lihat ya, tadi Tuhan bilang, dengarkanlah aku. Jadi hidup kita jangan mendengarkan omongan orang yang melemahkan iman kita, tapi dengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Dan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 17, Tuhan bilang begini, firman Tuhan bilang begini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita ngomong nih, satu sama yang lain, kita menguatkan. Jangan saling melemahkan. Kita yang orang-orang yang takut akan Tuhan, belajar untuk memperhatikan perkataan kita. Omongan jadi berkat. Omongan yang menguatkan iman. Jangan sembarang asal ngomong. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Apa yang dijanjikan di ayat yang ke-17? Mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Oh, haleluya. Sama-sama lagi taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya milik kesayangan Tuhan. Kalau saat ini engkau sedang ada dalam rumahmu dan engkau sedang duduk berdua bersama suamimu, bersama istrimu, bersama anak-anakmu, bilang kanan kirimu, kamu disayang Tuhan. Amin. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang, lihat saudara, buat orang-orang yang takut akan Tuhan, buat orang-orang yang menghormati namanya, belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Belajar untuk hidup menghormati nama Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Maka Tuhan mengatakan satu perjanjian ini. Engkau akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Yes. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Sekarang dikasih dalam Tuhan. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan pernah kekurangan satu apapun yang baik. Itu sebabnya Daud tahu betul akan hal ini. Daud bilang singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Berdasarkan firman ini. Karena Daud tahu bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Dan kalau kita sudah jadi milik kesayangan Tuhan sendiri, wow, kemana-mana Tuhan arahkan kita, Tuhan nuntun kita, Tuhan pimpin kita, Tuhan bela kita, Tuhan support kita. Yohanes 15 ayat 16. Haleluya. Yesus bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Dan Tuhan menetapkan kita untuk menghasilkan buah.
Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kenapa Tuhan memilih saya? Karena Tuhan mengasihi saya. Kenapa Tuhan memilih saya? Karena saya adalah milik kesayangannya Tuhan. Kalau engkau sedang mengalami masa-masa sukar dalam hidupmu, ingat satu hal ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, karena saya adalah milik kesayangan Tuhan. Apapun yang engkau gumuli hari-hari ini, Pak, Bu, orang-orang muda dengar baik. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, selalu ingat hal ini. Apapun yang saya hadapi, saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan, karena saya milik kesayangan Tuhan. Jelas firman Tuhan yang katakan. Hal inilah yang membuat kita tetap tegap berdiri menghadapi badai dan berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Hal inilah yang memampukan kita tetap kuat menghadapi tangisan-tangisan kita setiap hari. Haleluya. Coba lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan dan kepada terang yang ajaib. Jadi ingat, dalam kita masuk dalam rencana Tuhan, kita menjalani rencana Tuhan, kita disertai. Dan dalam kita menjalani rencana Tuhan, ingatlah, ceritakanlah dalam perjalanan hidup kita, ketemu dengan orang, ketemu dengan siapapun, ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu yang saya sebut sebagai bersaksi. Kalau dulu kita bersaksi, kita ketemu orang, kita bisa bersaksi. Tapi sekarang zamannya lebih canggih. Kita punya gadget, kita punya handphone, kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, kita membagikan apa yang memberkati orang di akun-akun media sosial kita, apa yang memuliakan nama Tuhan. Jangan berita-berita yang gak jelas yang kita bagiin, jangan gosip-gosip murahan yang kita bagiin, tapi beritakan firman Tuhan di akun-akun media sosial kita. Gak peduli ada yang bilang, oh so rohani lo, it's okay. Yang penting tugas kita selesaikan, tugas kita kerjakan. Kenapa? Karena selalu saya bilang begini, kita gak pernah tahu kapan Tuhan menjamah seorang. Tapi ketika Tuhan menjamah seseorang dan dia melihat apa yang ada di akun-akun media sosial kita, maka Tuhan mereka mengalami kuasa Tuhan. Roh Kudus menjamah mereka. Tugas kita, bagian kita menyediakan, memenuhi akun-akun media sosial kita, sehingga orang yang dekat sekeliling kita boleh juga menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada di akun-akun media sosial kita. Ya, jadi saudara terkasih dalam Tuhan, teruslah bersaksi. Karena dalam Tuhan membimbing dan mengarahkan kita dalam rencana Tuhan. Tuhan mau setiap kita memberitakan, sama seperti bilang, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi Tuhan mau setiap kita menyadari bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan mau setiap kita menyadari bahwa kita hidup sebagai pribadi yang disayangi Tuhan. Ya, nah apa dasarnya? Saya pelajari apa dasarnya hidup kita disertai Tuhan. Ada dasarnya dulu supaya kita tahu bahwa bukan cuma perasaan-perasaan kita, tapi firman Tuhan. Katakan, apa yang menjadi dasar bahwa saya disertai Tuhan, bahwa hidup saya disertai Tuhan. Yang pertama, Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lihat, karena dosa, kemuliaan Allah hilang dari hidup manusia. Tapi ayat 24 firman Tuhan katakan begini, dan oleh kasih karunia, haleluya, telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Sama-sama bilang sama saya sudah dibenarkan. Oleh apa saya dibenarkan? Oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya.
Kita di ayat 23 Alkitab katakan sudah telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita dibenarkan oleh apa? Karya salib. Bukan karena perbuatan baik kita. Karena itu Alkitab katakan dengan cuma-cuma, dalam kasih karunia. Kenapa diberikan cuma-cuma? Karena kita nggak mampu bayar, maka diberikan free. Oleh apa? Oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi dasar yang pertama, kita disertai Tuhan oleh karena kita sudah ditebus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saya adalah umat tebusan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya sudah ditebus oleh kasih Kristus. Amin. Yes. Ini dasarnya kenapa kita disertai. Alkitab bilang begini, ketika kita masih berdosa saja, Tuhan mau mati buat kita. Yesus Kristus mau mati buat menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah diangkatnya sebagai anak, bukankah Dia akan menyertai kita? Jadi ini dasarnya ya saudara ya. Apa dasarnya hidup kita disertai Tuhan? Yang pertama, karena penebusan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita bisa diselamatkan. No. Apa yang manusia buat di bumi tidak akan pernah bisa sampai ke sorga. Sorga lah yang harus turun tangan menyelamatkan manusia. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi karena penebusan Kristus itu yang menjadi dasar kita disertai Tuhan. Yang kedua, apa dasarnya hidup kita disertai Tuhan? Efesus pasal pertama ayat 13 dan ayat 14. Efesus pasal pertama ayat 13 dan ayat 14. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga saudara dan saya, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, apa dikatakan? Dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dimateraikan oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 14. Dan Roh Kudus itu, haleluya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita apa? Milik Allah. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya milik Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menjadi milik Allah oleh karena penebusan Kristus. Menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi yang kedua, sudah dikasih dalam Tuhan. Apa dasarnya hidup kita disertai Tuhan? Yang pertama, karena penebusan Kristus, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Yang kedua, karena kita sudah dimateraikan. Materai itu bicara tentang keabsahan, menjadi miliknya, sah menjadi miliknya. Oleh apa? Oleh materainya, yaitu Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dimateraikan, Roh Kudus menjadi milik saudara. Dimateraikan, you milik Tuhan, saudara dan saya milik Tuhan. Jadi yang kedua, dasarnya hidup kita disertai Tuhan karena penebusan Kristus. Dan yang kedua, karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Karena kita adalah milik Tuhan, karena kita adalah pribadi yang dikasih Tuhan, berarti kita disertai Tuhan. Loh, kalau kita menjadi milik yang berharganya Tuhan, kalau saudara punya barang, saudara punya benda yang paling berharga di hidup saudara, saudara akan simpan baik-baik nggak? Oh pasti. Saudara akan jaga baik-baik, saudara akan simpan baik-baik apa yang menurut saudara paling berharga. Saudara akan simpan baik-baik. Jangan sampai hilang. Saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan keep kita, Tuhan jaga kita, Tuhan sertai kita, karena kita berharga. Amin. Jadi yang pertama, apa dasarnya hidup kita disertai Tuhan? Hidup kita disertai Tuhan karena penebusan Kristus.
Yang kedua, hidup kita disertai Tuhan karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus-Nya. Kita menjadi miliknya. Dan kalau kita menjadi miliknya, maka kita akan disertai kemanapun kita pergi melangkah. Dan yang ketiga, apa dasar hidup kita disertai Tuhan? Karena hidup dalam rencana Tuhan itu gak mudah. Tuhan tahu dalam manusia menjalani rencana Tuhan itu penuh dengan tantangan. Makanya Yesus bilang, kita diumpamakan seperti domba di tengah-tengah di kawanan serigala. Kanan kiri kita penuh dengan ancaman, saudara. Ada begitu banyak hal yang bisa menjatuhkan kita. Itu sebabnya kita perlu disertai. Kita perlu ditolong. Karena kita nggak mampu sendiri. Kita perlu backup. Kita perlu ada kekuatan yang menopang kita untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Yesus bilang dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi apa dasar kita disertai Tuhan? Karena Tuhan tahu hidup dalam rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini gak gampang, tidak mudah. Akan ada badai dalam kehidupan rumah tangga kita, akan ada badai dalam kehidupan kesehatan kita, akan ada badai dalam kehidupan pekerjaan usaha kita. Itu sebabnya kita perlu disertai, kita perlu ditopang, kita perlu disupport. Sehingga apa? Sehingga kita tetap kuat dan berjalan tetap terus maju. Bukan hanya Tuhan utus kita seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala, tapi Tuhan Yesus juga bilang bahwa engkau dalam hidupmu mengiring aku, dalam engkau hidup dalam rencanaku, engkau harus sangkal diri, engkau harus pikul salib. Dan itu gak gampang. Sangkal diri, pikul salib itu tidak mudah. Kita perlu disertai, kita perlu ditolong, kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan. Makanya yang ketiga saya pelajari, apa dasarnya kita hidup disertai oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu kita hidup dalam dunia, dalam menjalani rencana Tuhan itu tidak gampang, tidak mudah. Kita perlu ditolong, kita perlu disertai, kita perlu ditopang. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami goncangan, apapun goncangan saudara, ingatlah, surga mensupport hidupmu. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan tahu kok engkau sedang berjuang hari-hari ini. Tuhan tahu. Itu sebabnya Tuhan dari awal sudah katakan, kita seperti seekor domba di tengah-tengah kawanan serigala. Kalau engkau hari-hari ini sedang difitnah, kalau engkau hari-hari ini sedang dirugikan, kau hari-hari ini mengalami ketidakadilan, tenang. Kita milik kesayangan Tuhan. Tuhan bela perkaramu. Tuhan bela perkaramu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, saudara, jangan. Apa bedanya kita dengan mereka kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat? Justru kita harus berbeda. Biarlah Tuhan yang berperkara, karena pembalasan bukanlah hak kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apa dasar hidup kita disertai Tuhan? Yang pertama, karena penebusan Kristus. Itu yang melayakkan kita. Kita tadinya manusia berdosa, kita diselamatkan, ditebus. Akhirnya kita menjadi apa? Menjadi umat kesayangan Tuhan. Maka kita disertai kemanapun kita pergi melangkah. Dan yang kedua, apa dasar hidup kita disertai Tuhan? Karena kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus-Nya. Ini yang membuktikan bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita adalah milik kepunyaan Tuhan, kemanapun kita pergi melangkah, Dia tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Dan yang ketiga, apa dasar hidup kita disertai Tuhan? Karena hidup dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan tahu, dan ketika kita hidup dalam rencananya di dunia ini, itu tidak mudah. Ada badai, ada pergumulan yang seringkali menggoncang hidup kita. Itu sebabnya Dia perlu menyertai kita. Dia perlu menuntun kita. Dia perlu mengarahkan kita. Makanya kita punya kekuatan sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa Dia tidak membiarkan kita sebagai seorang yatim piatu. Dia memberikan kita penolong. Dia menyediakan Roh Kudus-Nya buat kita. Itu membuktikan bahwa Dia care, Dia peduli. Yesus peduli dalam hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, terakhir, apa dasar hidup kita disertai Tuhan? Yang keempat, karena Tuhan tahu iblis masih mencari jiwa sampai hari ini. Sampai saat ini iblis masih cari jiwa.
untuk membawa umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan itu kecewa, kepahitan, sakit hati, luka. Akhirnya barisan sakit hati ini diambil iblis, kembali lagi pada mereka. Sampai hari ini iblis masih cari jiwa. Lihat dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi sampai hari ini iblis masih keliling dan mencari jiwa, saudara, mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Orang-orang yang suka kepahitan, orang-orang yang tinggal dalam dendam, orang-orang yang tinggal dalam kebencian, sekalipun dia hari Minggu memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kalau hatinya masih sulit mengampuni, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas katakan, orang yang membenci sesamanya, orang yang membenci saudaranya, orang tidak mengampuni sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Wow. Dan tidak ada seorang pembunuh manusia yang memiliki hidup yang kekal. Iblis licik, bos. Iblis gak menghalang-halangi kita untuk menyembah Tuhan. Lu mau menyembah, silakan. Lu mau melayani Tuhan, silakan. Lu mau memuji Tuhan, silakan. Lu mau baca Alkitab, silakan. Kau mau doa, silakan. Asal jangan hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Biarlah engkau berdoa tapi hatimu dipenuhi dengan kebencian. Biarlah engkau berdoa memuji menyembah Tuhan, tapi engkau sulit mengampuni suamimu. Engkau masih membenci kepahitan dengan mertuamu. Itu yang ditaruh iblis dalam hidup kita. Saat itulah kita sudah dimenangkan oleh iblis. Karena Tuhan tahu iblis sampai saat ini masih mencari jiwa, maka dia perlu menyertai kita dengan tuntunan. Ada firman-Nya, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita selalu akan firman-Nya. Karena seringkali kita lupa. Manusia memiliki kecenderungan untuk lupa. Karena itu Roh Kudus perlu mengingatkan kita. Kalau Roh Kudus mengingatkan kita, responi, jangan lu reject. Jangan kita tolak. Kalau Roh Kudus mengingatkan, ampuni, lakukan. Kalau Roh Kudus mengingatkan, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, sebab pembalasan adalah hak Tuhan, lakukan. Jangan bersikeras, jangan bersitegang dengan Roh Kudus. Karena lama-kelamaan ketika engkau menolak, mereject suara Allah dalam hidupmu, pelan tapi pasti suara itu akan hilang. Suara itu akan pudar, sehingga engkau tidak lagi mendengar suaramu. Yang kau dengar adalah keegoanmu, yang kau dengar adalah kedagingan. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita perlu disertai Tuhan? Karena iblis masih cari jiwa sampai hari ini. Pastikan hidupmu dekat dengan Tuhan. Pastikan hidupmu dalam tuntunan Tuhan. Pastikan hidupmu selalu ada di gendong Tuhan. Engkau aman, engkau tenang, dan izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Ingat, engkau tidak pernah berjuang seorang diri, karena Tuhan mengasihimu. Engkau adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Hari ini kami bersyukur buat firman-Mu. Hari ini kami dengar firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami diingatkan bahwa apapun yang kami hadapi dalam kami menjalani rencana Tuhan, kami tahu rencana Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kami. Tapi kami harus dibentuk, kami harus diproses, kami harus dimurnikan. Dan ketika kami dibentuk, diproses, dimurnikan, Tuhan ingatkan kami selalu bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang mengarahkan kami dalam seluruh rencana Tuhan yang sempurna. Karena itu ya Bapa yang baik, pagi hari ini hamba berdoa secara khusus buat setiap pergumulan umat Tuhan. Kami sadar kami tidak pernah berjalan sendiri. Walaupun ada bisikan-bisikan yang melemahkan iman kami, walaupun ada intimidasi-intimidasi yang membuat kami goncang, tapi hari ini kami diteguhkan, dengarkanlah Tuhan, dengarkanlah Tuhan. Maka yang kami harus dengarkan adalah firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan berkata kami tidak pernah berjalan sendirian. Kami disertai Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan kami adalah biji matamu, kami adalah umat pilihan Tuhan, kami adalah umat kesayangan Tuhan. Kami pegang firman Tuhan. Tuhanlah yang menggendong kami sampai masa putih rambut kami. Kami pegang firman Tuhan. Dengan kata lain, hari ini kami mengerti kami tidak berjalan sendiri. Apa yang Tuhan sampaikan dalam hati hamba, hamba sudah sampaikan kepada umat-Mu.
Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Secara khusus pagi hari hamba berdoa buat yang sakit. Saudara dikasih dalam Tuhan, kau yang hari-hari mengalami kelemahan tubuh, taruh tangan kananmu di dada. Kita responi firman Tuhan. Bapa, umatmu menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Mereka menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Karena kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan tumpangkan tangan sedang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, hai sakit penyakit, hai campur tangan kuasa kegelapan, hai kelemahan tubuh, engkau tidak punya kuasa atas tubuh kami. Tubuh kami telah ditebus, tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Karena itu kami menghardiknya demi nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, bahkan segala campur tangan kuasa kegelapan, kami menghardiknya keluar dalam nama Yesus. Keluar dari tubuh kami. Darah Yesus menyucikan kami. Darah Yesus membentengi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Hari ini kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Jangan bimbang. Orang yang bimbang tidak mendapatkan apapun. Imani engkau sembuh. Setiap pagi katakan, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Bapa, kami berdoa dan kami percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan dalam hidup umat. Ada yang mereka hari-hari ini berdoa buat rumah tangga mereka. Hamba serahkan rumah tangga mereka ke dalam tangan Tuhan. Biar suami-suami, istri-istri yang telah terhilang berbalik kembali kepada pasangan mereka yang sah. Ada istri-istri, ada suami-suami yang mungkin hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi ini. Mereka berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Allah. Biar Tuhan yang memulihkan rumah tangga mereka. Tuhan yang menjamah rumah tangga mereka kembali. Sehingga rumah tangga mereka melihat kemuliaan Tuhan. Hal-hal dahsyat Allah kerjakan. Kami pegang firman Tuhan. Tuhan yang telah memberkati mereka dalam pernikahan yang kudus. Tuhan juga yang menopang dan menyertai rumah tangga mereka sampai maut memisahkan mereka. Di dalam nama Yesus. Itu yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami imani, kami sepakat rumah tangga anak-anak Tuhan dijaga, dipulihkan, Tuhan diberkati Tuhan. Bahkan 2022 ini Tuhan kami akan lihat terobosan-terobosan yang dahsyat dalam hidup rumah tangga anak-anak Tuhan. Terjadi pemulihan-pemulihan, terjadi lawatan Allah dalam nama Yesus. Kami juga berdoa hari-hari ini buat pergumulan anak-anak Tuhan yang sedang tergoncang dalam ekonomi mereka. Mereka yang terkena PHK, mereka yang usahanya sedang goncang. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka. Kami pegang firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang mencukupkan, Tuhanlah yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Sebab kami anak-anak Tuhan yang dipelihara, yang dicukupi, yang disediakan. Yang terbaik berasal dari Bapa kami. Tersedia bagi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pelihara setiap kami. Hamba juga berdoa secara khusus bagi mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Yesus mereka melihat campur tangan Tuhan. Mereka lihat pertolongan Tuhan. Mereka lihat mujizat. Dibukakan pintu-pintu yang tertutup atas hidup mereka. Dalam nama Yesus terjadi. Bapak, hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau ada orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa, yang sedang mencari pasangan hidup, jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, kami bersatu hati. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menciptakan Adam, maka Engkau membawa tulang rusuk, Engkau membawa Hawa kepada Adam. Dan kami percaya Engkau membawa pasangan hidup mereka kepada mereka di dalam nama Yesus dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Karena itu mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, yang hari-hari ini mencari pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, kami doa di dalam nama Yesus, pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan. Bahkan pasangan hidup yang mengasihi mereka, anak-anak Tuhan, mencintai mereka, turun dalam kehidupan mereka. Dipercayakan Allah berjumpa dengan mereka, dipertemukan di tahun ini. Di dalam nama Yesus terjadi. Kami terima Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat masih terjadi. Tuhan pertemukan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Bahkan kami berdoa pagi hari ini, menyerahkan setiap rumah tangga yang berdoa bergumul untuk mendapatkan keturunan. Kami perkatakan demi nama Yesus Tuhan, tahun ini mereka mendapatkan keturunan daripada Tuhan. Tahun ini mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Terjadi di dalam nama Yesus. Kami terima. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih daripada mula berkat-berkat-Mu.
mengalir atas hidup anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, mereka yang belum mengenal Tuhan, atau mereka yang hari-hari sudah pergi meninggalkan Yesus. Bapa, kami berdoa, jika ada di antara keluarga kami, saudara kami, kerabat kami, bahkan kenalan kami yang sudah meninggalkan Yesus oleh karena satu dan lain hal, Bapa, kami berdoa, kami ucapkan berkat atas orang ini. Kami sebut namanya di altar kudus Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah kembali orang ini. Tuhan, pulihkan dia, agar dia kembali datang kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Engkau yang sanggup menjamah hati dan hidupnya. Di dalam nama Yesus, kami ucapkan berkat kuasa mujizat Tuhan melawat hidup orang ini. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kami mengangkat tangan kami mengucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Kota kami diberkati Tuhan, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu kami ucapkan berkat, kota di mana kami tinggal diberkati Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari keributan, kerusuhan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat. Pemimpin-pemimpin kota diberkati, berikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bahkan kami jadi berkat di kota di mana kami tinggal. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Allah memberkati Indonesia. Allah tolong Indonesia. Kami ada di bangsa ini, karena itu kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan. Shalom Allah turun atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa buat masa-masa pandemik di bangsa kami. Kami ucapkan berkat, semua akan berangsur-angsur pulih di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadi lawatan Tuhan, terjadi pemulihan. Tuhan, tolong bangsa kami dalam menangani masa-masa pandemik ini. Oh, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan mereka yang berdiri di garda terdepan menangani pandemi COVID. Tuhan, tolong, Tuhan beri hikmat di dalam nama Yesus. Hal-hal dahsyat Allah kerjakan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak. Setiap mereka yang menabur roh perpecahan, roh adu domba atas bangsa kami, di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Kami doa di dalam nama Yesus, agar mereka kembali datang kepada Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur buat hari ini. Seminggu sudah Tuhan sertai kami. Seminggu sudah Tuhan topang kami. Kami percaya hidup kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menopang kami, membimbing kami, menuntun kami masuk dalam rencana-rencana Allah yang ajaib. Karena itu umat yang dikasih dalam Tuhan, arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu di rumah mereka masing-masing, dalam mereka menjalani hidup mereka, dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka ditopang, mereka disertai, mereka diingatkan selalu oleh kuasa Roh Kudus, menuntun mereka untuk mengarahkan mereka masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu, dan apa yang kami doakan kami percaya kami sudah menerimanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa besok nanti malam kita akan kembali bertemu dalam ibadah doa terobosan secara khusus jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 10 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan jam 11 malam waktu Indonesia bagian Timur. Dan secara khusus kita akan berdoa buat pokok-pokok doa kita yang akan kita tulis di selembar kertas dan kita angkat di altar kudus Tuhan. Dan kita percaya terobosan-terobosan yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita ketemu nanti malam di tempat yang sama, Facebook dan Instagram Glenn Latuheru, dan Zoom. Link Zoom akan saya bagikan di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Engkau tidak pernah sendiri. Shalom, shalom.